untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sedian cair atau sirup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini menghadapi ancaman penyakit gagal ginjal akut pada anak yang dapat menyebabkan kematian. Semakin maraknya pemberitaan terkait kasus gagal ginjal akut pada anak ini membuat saya ingin selalu mengirimkan informasi terbaru terkait gagal ginjal akut pada anak agar semua para orang tua dan saya sendiri khususnya lebih mengerti dan lebih waspada terhadap bahaya dari penyakit gagal ginjal akut ini. Setiap hari terjadi peningkatan kasus dari gagal ginjal akut pada anak. Walaupun kasus ini bukan merupakan kasus yang baru, namun terjadi lonjakan jumlah kasus dari bulan Agustus sampai dengan saat ini. Sudah terdapat 206 kasus gagal ginjal akut pada anak yang terdapat pada 20 provinsi di Indonesia dan lebih banyak terjadi pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari penyakit gagal ginjal akut pada anak ini. Jadi masih dalam tahap penyelidikan. Namun kasus yang terjadi di Gambia, Afrika Barat ini disinyalir disebabkan oleh sirup obat yang mengandung parasetamol, di mana dalam sirup obat tersebut mengandung dietilen glikol maupun etilen glikol. Etilen glikol dan dietilen glikol ini adalah cairan tidak berwarna, sedikit kental dengan bau yang menyenangkan dan memiliki rasa manis yang berfungsi sebagai pelarut. Menurut dari Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyakit gagal ginjal akut ini tidak dialami oleh negara lain selain di Gambia. Dan alhamdulillah kemarin Menteri Kesehatan sudah mengungkapkan 3 zat kimia berbahaya yang ditemukan dalam riwayat obat yang dikonsumsi oleh pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal ini. 3 senyawa tersebut adalah etilen glikol atau EG, dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butil eter atau disingkat dengan EGBE. Sehingga untuk meningkatkan kewaspadaan dan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan pada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sedian cair atau sirup sampai hasil penyelidikan dan penelitian menjadi tuntas. Dan Kementerian Kesehatan juga menginstruksikan kepada seluruh apotek di Indonesia untuk sementara tidak menjual obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup, dan sangat dianjurkan kepada masyarakat semuanya untuk sementara tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kadang-kadang kita sendiri selalu membeli obat di apotek tanpa resep dokter. Mengingat kondisi saat ini, tentu saja lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup yang akan dikonsumsi oleh anak. Dan ada satu lagi informasi yang beredar di masyarakat mengenai beberapa daftar obat sirup dan suspensi dengan kandungan berbahaya yang sempat beredar di publik di media sosial. Namun itu bukan merupakan informasi resmi dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan hingga saat ini belum ada mengeluarkan daftar yang memuat nama-nama obat dan identifikasi kandungan senyawanya. Intinya sampai saat ini Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa penyebab tunggal terjadinya gagal ginjal akut ini belum diketahui secara pasti.
penggunaan zat etilen glikol dan kawan-kawannya ini masih membutuhkan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan ambang batas aman berdasarkan referensi. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.